Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Madrasah yang saya hormati, alhamdulillah kembali saya hadir untuk membagikan perangkat pembelajaran, yaitu modul ajar untuk Al-Quran Hadis ya. Kali ini saya akan membagikan modul ajar Al-Quran Hadis untuk kelas 4 semester 2 ya. Untuk materinya adalah surat Al-Qari'ah. Baik Bapak Ibu Guru, sekarang kita bedah satu persatu ya. Yang pertama adalah capaian pembelajaran untuk fase B ya. Fase B. Fase B ini adalah untuk kelas 3 dan kelas 4 ya. Tapi kali ini yang kita ini adalah untuk kelas 4 sekalian ya. Itu silakan dilihat. Selanjutnya adalah ATP, yaitu alur tujuan pembelajaran untuk kelas 4 ya, fase C kelas 4. Di sini ada ATP-nya, ada untuk semester 1 ya. Ini sekarang seluruhnya ada 11 ya. 11 TP menjadi ATP ya, sekalian. Monggo nanti dilihat satu persatu. Selanjutnya di sini juga saya sediakan ya sekalian, biar materi ajar surat Al-Qari'ah ya. Terdiri di sini ada membaca surat Al-Qari'ah ya. Ini kok tulis ya, Al-Qari'ah ya, maaf salah, ini belum dibuka ini. Al-Qari'ah ya. Sampai ke bawah ini ada menulis ya, melafalkan ya, menghafal ya sekalian. Monggo kalau kurang nanti bisa ditambah Bapak Ibu Guru ya. Untuk selanjutnya ini adalah modul ajar ya. Ini yang penting ya sekalian. Modul ajar untuk surat Al-Qari'ah ya, materinya kelas 4 ya, untuk semester genap. Seperti biasa, modul ajar ada komponennya. Ini saya sertakan di sini, ada informasi umum, ada identitas modul ajar ya. Ini bisa diganti dengan nama Bapak Ibu Guru ya. Ini nama penyusun ya. Jadi nama Bapak Ibu Guru monggo dirubah, terus nama madrasahnya, mata pelajaran Al-Quran Hadis nih ya, ya. Terus kelas B ya, fase B ya, kelas 6 kelas 4 sekalian ya. Semester genap surat Al-Qari'ah 3 pertemuan atau 6 CP sekalian. Kompetensi awal, profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin, monggo diisi. Sarana prasarana, untuk sarana monggo disesuaikan untuk dengan kondisi madrasah Ibu sekalian, Bapak Ibu ya. Oke, jumlah soal, jumlah peserta didik juga disesuaikan. Kalau 30 ini maksimal ya. Bisa ada yang 15, 20 dan lain sebagainya. Untuk metode pelajaran Bapak sekalian, seperti biasa, di sini saya menggunakan metode pembelajaran, yaitu sebanyak tiga metode Bapak sekalian ya. Yang pertama metode pembelajaran aktif atau active learning. Yang kedua metode pembelajaran praktek atau demonstrasi ya. Kemudian yang ketiga adalah metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning ya. Tujuan pembelajaran monggo dibaca KTP juga, pemilihan bermakna, pertanyaan pemantik. Ini hanya tambahan Bapak Ibu sekalian, bisa dipakai bisa enggak ya. Baik, kita kita bedah ya gimana untuk pertemuannya, untuk proses pembelajarannya sekalian. Untuk pertemuan 1, metode pembelajaran aktif yaitu active learning ya. Di sini tujuannya adalah membuat siswa aktif
dalam memahami surat Al-Qari'ah melalui diskusi, tanya jawab dan kegiatan interaktif lainnya ya. Di sini langkah-langkahnya. Untuk pendahuluan itu insyaAllah sudah sama biasa ya. Ada salam pembuka, persepsi, penyampaian tujuan belajaran dan lain sebagainya. InsyaAllah Bapak Ibu sudah paham. Untuk kegiatan intinya ya, ini yang pertama membaca surat Al-Qari'ah secara bersama-sama ya. Terus diskusi kelompok ini 2 menit berikutnya. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil 3-5 ya. Siap memberikan tugas untuk membaca dan memberikan pertanyaan ya. Terus kegiatan lanjutnya adalah tanya jawab interaktif sekalian ya. Guru mengajukan pertanyaan singkat kepada siswa untuk memastikan pemahaman mereka ya. Sekalian ya. Yang penutup ya untuk pertemuan 1 ya. Itu kesimpulan, refleksi dan doa ya. Itu Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan 1 active learning. Untuk pertemuan 2 metode berbasis proyek ya. Atau project based learning ya. Tujuan adalah untuk melibatkan siswa dalam proyek-proyek kecil yang membantu mereka memahami surat Al-Qari'ah secara mendalam, seperti menulis terjemahan, mencocokkan mufradat dan menghafal. Ini proyek sekali ya. Seperti langkah-langkahnya, pertama adalah pendahuluan, itu bisa ya sama tetap salam, persepsi, penyampaian tujuan ya. Jadi Bapak Ibu suruh di sini menjelaskan ya pada pertemuan ini siswa apa tujuannya. Yang pertama menulis ya terjemahan surat Al-Qari'ah, mencocokkan lafal dan artinya, menghafalkan surat Al-Qari'ah dalam kelompok. Kemudian kegiatan inti ya dalam pembelajarannya yaitu yang A, proyek menulis terjemahan dan mufradat ya. Jadi Bapak Ibu nanti membagikan LKS ya, lembar kerja ya, berisi tabel kosong untuk menulis terjemahan surat Al-Qari'ah. Terus siswa diminta menulis terjemahan setiap ayat secara mandiri. Selanjutnya siswa mencocokkan lafal dan artinya menggunakan tabel mufradat. Ini ya contohnya. Tapi di sini tulis ya. Di sini tulis dulu Saudara Al-Qari'ah ya. Tulis di sini arti katanya hari kiamat ya. Al-Mabsus ya, laron atau binatang kecil itu ya. Dan selanjutnya mungkin sampai 10 Bapak Ibu sekalian ya, biar lebih. Yang B ini adalah proyek hafalan. Berkelompok ya, siswa dibagi menjadi kelompok kecil ya. Setiap anggota kelompok bertugas menghafal beberapa surat Al-Qari'ah ya. Anggota kelompok lainnya mendengarkan, berikan masukan jika ada kesalahan. Sedangkan Bapak Ibu guru itu adalah berkeliling ya, untuk membimbing dan berikan motivasi. Kemudian acara yang ketiga adalah penutup ya, berisi kesimpulan, refleksi dan doa penutup. Itu Bapak Ibu sekalian ya untuk pertemuan yang kedua. Yang ketiga ini adalah pertemuan dengan metode pembelajaran kontekstual atau CTL, Contextual Teach Learning ya. Tujuannya adalah menghubungkan materi surat Al-Qari'ah dengan kehidupan sehari-hari agar siswa dapat memahami maknanya secara kontekstual dan aplikatif ya. Langkah-langkah belajarnya ya. Yang pertama adalah pendahuluan ya. Bapak Ibu sama salam dan buka, persepsi, penyampaian tujuan dan lain sebagainya. Sedangkan intinya yang pertama adalah simulasi hari kiamat ya. Di sini guru memandu siswa melakukan simulasi sederhana tentang hari kiamat ya. Berperan sebagai manusia yang kalang kabut seperti laron, lainnya seperti gunung yang hancur seperti bulu ya. Itu apa namanya? Simulasi ya. Gambaran bagaimana siswa ini
menunjukkan hari kiamat ya. Refleksi, ya, guru berdiskusi, memandu diskusi tentang bagaimana cara memberikan diri menghadapi hari akhir ikut sekalian. Penutup, kesimpulan, refleksi dan doa sekalian ya. Ini yang penting juga, ini adalah asesmen sekalian. Biasanya Bapak Ibu guru banyak sekali yang menanyakan tentang instrumen ya, instrumen penelitian, penilaian. Jadi di sini saya mengetengahkan yaitu instrumen penilaian di pertemuan 1 penilaiannya, instrumennya seperti ini sekalian ya. Karena tadi mengukur pemahaman siswa tentang lafal, arti kata dan isi kandungan Al-Qari'ah ya. Instrumen penilaian adalah soal pilihan ganda, singkat dan sebagainya ya. Untuk selanjutnya nanti akan kita sediakan ya, nanti soalnya ada. Keterampilan yang mengukur kemampuan siswa dalam baca surat Al-Qari'ah dengan tartil dan fasih ya. Ini instrumen penilaiannya ya. Ini indikatornya, membaca surat Al-Qari'ah dengan tartil ya. Ini poinnya 15 Ibu sekalian. Kalau benar semua, lafal benar ya. Itu ya. Ini skornya maksimal 15. Melafalkan ayat tertentu ya. Lafal makhraj 5 ya. Sedangkan sikap ini mengamati perilaku siswa selama pembelajaran seperti kerjasama dalam diskusi kelompok dan antusiasme dalam bertanya ya. Ini indikatornya, ini instrumennya, ini ada kerjasama dalam kelompok ya. Ini skor maksimal 3 sekalian ya. Kalau selalu aktif diskusi, selalu mengemukakan pendapat, itu dapat 3. Jarang kontribusi 2 ya. Tidak pernah diam tok, itu 1 poin sekalian ya. Untuk yang kedua indikatornya adalah antusiasme. Jadi bertanya secara aktif ya. Biasanya kan ada ya siswa yang selalu bertanya terus ya. Ada yang diam aja ya. Jarang bertanya 2 poin, tidak pernah ya. Mungkin ngantuk dan lain sebagainya. Itu instrumen ya penilaian untuk pertemuan 1 Bapak sekalian. Pertemuan yang kedua kita tadi ya, metode berbasis proyek ya. Jadi tujuannya adalah mengukur kemampuan siswa dalam menulis terjemahan dan memahami mufradat surat Al-Qari'ah ya. Sini indikatornya, instrumennya ya Bapak sekalian ya. Menulis terjemahan surat Al-Qari'ah ya. Jadi Bapak Ibu menyediakan tabel kosong yang disediakan ya. Kemudian siswa menuliskan terjemahan surat Al-Qari'ah ya. Skornya 20 maksimal ya. Memahami mufradat ya. Skor maksimal 15. Yang kedua, keterampilan ya. Apa tujuannya? Yaitu untuk mengukur kemampuan siswa dalam menulis lafal dan menghafal surat Al-Qari'ah. Untuk instrumennya sekalian ya. Ini indikatornya menulis lafal surat Al-Qari'ah ya. Kalau lafalnya benar maka dia dapat 5 poin, harokat lengkap gitu, sehingga skornya 10 ya. Menghafal surat Al-Qari'ah ya. Skor maksimal 10 ya. Ada sedikit kesalahan, hafalan lancar 10 poin. Itu bab sikap sama ini ya. Untuk mengamati sikap kerjasama dan tanggung jawab itu sekalian. Bisa dibaca nanti ya. Untuk pertemuan yang 3 menggunakan CTL ya. Contextual Teach Learning ya. Ini keterampilan sikap sekalian. Yang terakhir ini adalah remedial dan pengayaan ya. Siswa yang belum mempercayai KKM diberikan bimbingan tambahan untuk membaca dan memahami surat Al-Qari'ah. Guru memberikan tugas tambahan berupa hafalan dan latihan soal ya. Sedangkan pengayaan ini adalah siswa yang sudah mencapai KKM diberikan tugas lanjutan mencoba cerita gambaran tentang hari kiamat. Itu Bapak Ibu ya tentang modul ajar ya. Di sini bisa diganti Bapak Ibu ya. Ini lembar kerjanya ya, lampirannya. Materi aja sudah ada di dalam tadi ya, terlampir. Lembar kerja untuk
pertemuan satu, diskusi kelompok ini sudah ada. Ini Bapak sekalian ya, nanti bisa dilihat ya semuanya. Itu Bapak Ibu tentang modul ajar ya. Selanjutnya sini juga saya tampilkan juga ada kisi-kisi soal ya. Kisi soal surat Al-Qari'ah itu sekalian ya. Sudah ada ini tujuan pembelajarannya, indikator soalnya, sudah ada bentuk soalnya ya. Di sini bentuk soalnya pilihan ganda 15, ya, isian singkat 10, isi 5 soal. Itu sekalian ya. Insyaallah sudah tinggal aja ini ya. Sekarang selanjutnya adalah soalnya ya dan kunci jawabannya. Soalnya jadi berdasarkan hasil kisi tadi ya, kita buat soal ini Bapak sekalian ya. Soalnya ada PG, ada berapa tadi Bu? 15 ya. Terus isian singkat ini ada 10 dan isinya 5 itu sekalian ya. Kalau Bapak Ibu ini cocok monggo dibuat ya, dipakai. Kalau kurang monggo ditambahin sekalian ya. Ini hanya contoh sekalian. Yang terakhir ini adalah KKTP ya, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Ini hanya sebagai referensi saja, monggo dipakai, dibaca. Kalau cocok monggo dipakai ya, digunakan ya Bapak sekalian. Sudah ada ini lengkap ini Bapak sekalian ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya. Sekali lagi ini hanyalah contoh ya, untuk Bapak Ibu jadikan referensi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada nanti yang merequest, monggo ya. Ini insyaallah akan kita bahas semua ya Bapak sekalian. Semua mata pelajaran insyaallah, mulai Al-Quran, hadis, fikih, dan akidah akhlak, juga SKI. Insyaallah bahasa Arab juga ya. Jadi ditunggu saja satu persatu, karena kita harus menyusunnya juga Ibu ya. Kita susun lagi, selesai satu kita bagikan Bapak Ibu ya. Jadi sambil menunggu ya, jangan lupa untuk senantiasa memonitor ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan. Ini hanyalah contoh ya, buat referensi Bapak Ibu ya. Sekalian sekian dulu. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.